saya kecil, saya pernah bekerja sebagai pedagang es. Jadi waktu saya SD, saya lebih dikenal dengan istilah pedagang es keliling. Jadi saya ambil es dari orang yang punya kulkas. Jadi zaman SD itu satu banjar atau bilang satu desa itu ada satu aja orang yang punya kulkas, dan itu pun karena dia berdagang di tempat saya ya. Jadi saya mengambil es di situ. Kalau saya dapat jualan 1.000, saya dapat ongkos 200 rupiah. Tanpa saya sadari kemudian saya nyaman dengan identitas orang pedagang es. Nah, saya nggak nyangka begitu. Ada di antara teman saya itu malu untuk menganggap dirinya sebagai pedagang es. Dan saya tidak malu sama sekali waktu itu ya. Nah, kemudian SMP saya pindah tempat. Jadi saya merantau begitu di tempat kakak. Lalu saya bekerja sebagai tukang tambal ban. Ya bilanglah bengkel begitu ya. Sampai SMA. Jadi saya tidak malu juga dengan identitas seorang tambal ban itu. Nah, kemudian saya kuliah kedokteran. Nah, di sini saya mulai terjebak dengan identitas diri saya. Saya merasa diri saya sebagai seorang dokter setelah tamat dokter. Terlebih lagi kemudian saya bekerja begitu di sebuah rumah sakit. Dia bilanglah menjadi seorang pimpinan begitu di rumah sakit. Di situ saya makin merasa terjebak dengan identitas. Kenapa? Seandainya waktu itu saya disuruh jualan es, malu saya. Karena saya sudah kadung terjebak dengan identitas diri saya sebagai seorang dokter atau seorang direktur rumah sakit. Nah, ini kan membuat saya menjadi seorang yang eksklusif. Mengeksklusifkan berarti tidak inklusif, tidak penuh gitu ya. Justru saya mengeksklusifkan diri, dan sehingga apa yang terjadi? Saya hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Nah, ini membatasi diri saya justru. Nah, ini akan membuat saya menjadi sombong, saya akan buat jadi memilih begitu ya. Bahkan mungkin saya akan memilih teman. Nah, sebelum saya sadar, kalau waktu itu saya disuruh untuk berjualan apapun, itu ada rasa malu. Kemudian saya apalagi pegang cangkul gitu ya, nyapu begitu, malu. Karena apa? Ternyata saya sudah terjebak ke dalam identitas. Syukur saya sadar kemudian ya, kemudian saya berhenti bekerja justru, kemudian saya kembali terjun begitu ya ke masyarakat. Ternyata saya menemukan banyak pelajaran di situ. Lebih nyaman ketika kita tidak melekatkan diri kita pada identitas tertentu. Ya, ini bukan kritik ya, juga bukan penyalahan begitu. Ini kisah nyata saya justru. Nah, ketika kita melihat sekarang ada orang-orang yang mungkin terjebak dengan branded gitu ya, dengan baju misalnya, atau dengan salah satu bidang pekerjaan, gengsi-gengsi tertentu, cara bergaul tertentu. Nah, justru ini membuat penjara. Ya, identitas bilang atau mungkin ego ya. Egonya terpenjara di satu bagian, di satu bidang. Nah, ini kan justru membuat kita kehilangan banyak. Justru semakin membuat kita menjadi semakin eksklusif. Eksklusif berarti kita sudah tidak inklusif, ya, tidak penuh hidupnya. Kita hanya terfokus atau terpaku pada bidang-bidang itu saja. Mudah bagi kita untuk membedakan orang. Ini orang yang keren, ya tidak keren, orang kaya tidak kaya, orang yang harus saya ajak teman, tidak ajak teman. Jadi kita menjadi semakin eksklusif, semakin semakin berbeda. Nah, justru ini adalah sumber, kalau saya bilang, sumber beban dalam hidup. Ya, apalagi ada orang nanti ada lagi ini yang beneran, ada lagi yang tidak beneran begitu ya. Dia secara sengaja mengimagekan dirinya eksklusif. Ya, padahal sekali lagi saya bilang, ini justru keluar dari norma kebahagiaan sebenarnya. Itu akan kita semakin terkungkung dengan pandangan orang luar. Kita menjaga image, membuat diri kita eksklusif, begitu berbeda dengan yang lain. Adalah tidak apa-apa menjadi berbeda ketika kita tidak mengeksklusifkan diri. Nah, artinya di sini ada penjara yang kita sedang bangun nih. Kalau kita apalagi pendidikan tinggi gitu ya, kita terjebak ke dalam bahwa saya sudah seorang yang A, B, C atau memiliki karir tertentu, pendidikan, jabatan tertentu. Ini justru membuat kita semakin eksklusif. Ya, belajar dari pemimpin yang rendah hati ya. Saya tidak mau bicara politik, tapi banyak pejabat yang rendah hati saya suka sekali. Beliau tidak mengeksklusifkan diri, tidak membuat batasan beliau dengan rakyat. Itu akan membuat beliau dalam batinnya sangat bahagia. Bukan untuk pandangan orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena tidak membuat diri itu ekstra eksklusif gitu. Nah, perhatikan. Jadi ketika kita menyadari bahwa kalau kita batasan pikiran kita ini ya, ada namanya identitas diri, atau dalam bahasa yang lebih keren disebut dengan istilah ahamkara gitu.
bagaimana kita membangun image kita di dalam, maka kita akan mencoba untuk mempertahankan itu. Ya, sebisa mungkin kita belajar untuk menemukan bahwa aku dan kamu tidaklah berbeda. Apa yang ada di luar dan yang ada di dalam ini adalah satu hal yang sama. Nah, sehingga kita tidak lagi merasa diri kita berbeda dengan yang lain. Justru inilah sumber di mana kita akan merasa aman, merasa nyaman, merasa berharga, hidup berkelompok bersama-sama tanpa harus membedakan diri dengan orang lain. Nah, ini akan menjadi masukan bagi siapa saja, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa menyadari bahwa diri kita ini adalah satu. Anda, saya, kita semua adalah satu, sehingga pada akhirnya kita tidak lagi membuat kotak-kotak gitu ya. Kalau bajunya kotak-kotak kemudian warnanya banyak disatukan dalam satu baju kan jadi bagus ya. Nah, kalau sekarang kita bertanya bagaimana caranya, ini kembali ke kesadaran. Ini bukan tentang moral ya. Kalau kita atur nih moral bahwa kamu dan saya sama begitu aturannya, atau mungkin kita buat suatu sugesti, belum tentu masuk sebelum tumbuh energi kesadaran dalam diri kita bahwa saya dan Anda adalah satu. Sampai jumpa di video selanjutnya.